Hai, jumpa lagi dengan Mujiono Evodio. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan manusia. Baiklah, sudah siapkah kalian? Mari kita mulai. Perkembangan manusia berasal dari pertemuan apa? Pertemuan sel jantan atau sperma dengan sel betina atau sel telur. Perhatikan gambar. Gambar yang kiri putih-putih itu yang ada ekornya itu namanya sel sperma. Jumlahnya jutaan. Kemudian yang sel telur merah sebelah kanan bulat itu adalah sel telur miliknya wanita. Nomor berikutnya. Sel sperma diproduksi di mana ya? Sel sperma diproduksi di testis atau buah zakar. Orang-orang menyebutnya endok. Nah, gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah sel telur atau ovum diproduksi di mana? Di indung telur atau ovarium. Nah, ini untuk pabriknya sel telur milik teman-teman kita yang berjenis kelamin perempuan. Meskipun kalian laki-laki, karena ini pengetahuan, kalian juga harus tahu. Demikian juga anak wanita, kalian juga harus tahu untuk miliknya laki-laki, karena ini adalah pengetahuan. Kita lanjutkan. Perubahan-perubahan lainnya pada anak laki-laki utamanya adalah tumbuh jakun. Jakun itu tonjolan di leher. Jadi di lehernya ada mentolnya gitu ya. Di janggut yang bawah, leher yang depan. Kemudian suaranya membesar. Bukan tumbuh jakun kemudian suaranya membesar ya, bukan kecil lagi. Bukannya tapi halo tes 1 2 3. Jadi suaranya gede gitu ya. Jakun itu tulang yang menonjol di leher yang bagian tengah depan itu. Kemudian berikutnya laki-laki juga mulai tumbuh kumis, tumbuh janggut, dan tumbuh bulu-bulu halus di sekitar kelamin. Kemudian dadanya semakin bidang semakin gede, semakin gagah gitu. Bukan dadanya besar ya, tapi dadanya bidang. Jadi semakin gede, semakin jantan, semakin maco gitu ya. Selain itu, organ kelaminnya juga membesar. Jadi kelaminnya juga membesar, bukan kecil lagi seperti bocil. Kemudian masa pubertas yang terpenting bagi laki-laki adalah ditandainya dengan mimpi basah. Tetapi ini tidak selalu kalau setiap anak mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Mimpi yang nikmat-nikmat sehingga sel sperma keluar sendiri ya, pada saat tidur. Bentuknya kental, bukan pesing loh ya, bukan ompol ya. Bentuknya kental dan jumlahnya juga sedikit ya, sekitar 1 sendok lah. Kalau ngompol kan jumlahnya gerojok-gerojok banyak ya, baunya juga pesing. Jadi ini beda. Kalau mimpi basah, sel spermanya itu memiliki bau khas ya, bau khas yang tidak dimiliki oleh barang-barang lain. Itulah tentang sel sperma. Berikutnya adalah perubahan pubertas. Udaranya mulai tumbuh, ada yang besarnya cepat, ada yang besarnya pelan-pelan, tergantung protein, tergantung keturunan. Berikutnya adalah pinggul melebar. Jadi pinggulnya melebar, mungkin disiapkan supaya besok saat melahirkan bayinya yang lewat situ cukup ya. Jadi pinggul melebar. Kemudian tumbuh rambut, tumbuh bulu-bulu halus di ketiak, di sekitar kemaluan. Dan yang terpenting bagi wanita adalah mengalami haid atau menstruasi atau datang bulan ya, atau palang merah, lagi lagi dapet, tamu bulanan, dan berbagai macam istilah ya untuk pengganti haid atau datang bulan tadi. Wanita yang mulai haid itu artinya apa? Artinya sel telurnya sudah diproduksi, dan karena tidak dibuahi oleh sel sperma, makanya dia keluar dalam bentuk darah melalui vaginanya.
Jadi anak-anak yang menstruasi, nanti kalau menstruasi pertama tidak usah histeri. Bagi yang belum mengalami nanti tidak usah histeri ya, tidak usah takut, tidak usah teriak-teriak. Tiba-tiba pendarahan, tolong. Nah, nggak usah ya, karena itu adalah peristiwa biasa bagi anak-anak perempuan sekitar 11 tahun ke atas. Tapi ada pula yang mengawalinya lebih awal, tidak 11 tahun, mungkin sebelumnya sudah mengawalinya, tergantung pola makan, protein, ayam dan sebagainya, atau juga tergantung dari faktor keturunan. Kalau orang tua dulu mennya lebih awal, ada kemungkinan anaknya juga mennya lebih awal. Berikutnya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada 8. Apa saja 8 itu? Mari kita hitung. Yang pertama apa? Yang pertama adalah prenatal. Pre itu sebelumnya, natal itu lahir. Jadi sebelum lahir, masa saat kita di dalam perut ya. Jadi sebelum janin lahir di dalam perut, mulai dari sigot. Sigot itu apa Pak Muji? Sigot itu pertemuan sel sperma dengan sel telur dan hidup. Hidup loh ya, hidup. Jadi dua sel ini menyatu dan hidup, itulah sigot. Kemudian sigot nanti membesar-besar jadi janin, sudah mulai berbentuk seperti manusia ya. Janin lama-lama tumbuh sempurna, mata, telinga, hidung, jari-jari, kaki dan seterusnya, jadilah bayi ya, bayi di dalam perut. Bayi nanti kalau sudah 9 bulan baru lahir ya. Jadi hal-hal seperti ini di dalam perut ya, jadi tidak kelihatan. Kemudian orang tua harus jalan, orang tua harus merangkang, harus makan, mandi, beraktivitas seperti biasa, tetapi tidak sebebas ketika belum ada kamu di dalam perut mama. Maka dari itu anak-anak jangan sampai berani dengan orang tua, durhaka. Saya berani dengan orang tua. Saya yakin anak-anak pasti anak yang baik, ya kan? Kalian anak yang baik, anak yang patuh. Ayo kita biasakan dari kecil baik dan patuh, supaya nanti kelak pada saat dewasa kalian akan tumbuh jadi anak-anak yang baik dan patuh pada orang tua. Patuh pada mama, patuh pada papa, patuh pada ibu, patuh pada bapak, pada kakek maupun nenek. Baiklah, kita lanjutkan. Nomor berikutnya adalah tahapan yang kedua. Apa namanya? Namanya neonatus. Jadi mulai lahir sampai usia 2 minggu. Begitu lahir sampai 2 minggu, jadi masih bayi ya. Masih bayi sekali, 2 minggu biasanya belum diajak kemana-mana. Ya tugasnya bayi ya hanya tidur aja. Geraknya hanya gerak refleks, menguap, mengisap, menekan-nekan gitu. Hanya diam saja ya. Dari usia lahir sampai usia 2 minggu, geraknya hanya gerak refleks, hanya menguap, mengisap, menekan, tangannya menekan-nekan gitu. Itulah tahapan kedua, neonatus. Berikutnya adalah tahapan ketiga, yaitu apa? Batita. Jadi di bawah 3 tahun. Batita itu mulai lahir sampai 3 tahun. Biasanya pada saat usia 3 tahunan ini mulai belajar, pertama membalikkan badan, belajar tertawa, belajar berjalan, lama-lama bisa duduk, lama-lama bisa ya berlari kecil lah. Itulah bayi mulai lahir sampai 3 tahun. Semuanya bertahap. Ada yang mungkin jalannya lambat, bicaranya sudah duluan. Tetapi ada juga yang bicaranya lambat, sudah jalan duluan tapi belum bisa ngomong. Jadi semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Kita lanjutkan tahapan yang keempat adalah balita di bawah 5 tahun. Nah, usia di bawah 5 tahun adalah mulai 3 sampai 5 tahun, mulai paham pembicaraan. Kalau ada orang ngomong gini dia mengerti, oh maksudnya makan, oh maksudnya tidur, oh maksudnya mandi. Jadi apa yang disampaikan orang tua atau orang terdekat mulai dipahami. Oh enggak boleh nakal, oh enggak boleh naik-naik, oh enggak boleh jorok, oh harus cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi dan sebagainya. Juga berjalannya sudah mulai lancar, berlari, makan, mandi dan beraktivitas sudah mulai
terbentuk sempurna. Tetapi ada pula yang terlambat sedikit, mungkin jalannya masih jatuh, masih sering jatuh, mungkin kurang teliti, mungkin mandinya harus disuruh-suruh, makanya harus disuruh-suruh. Aktivitas-aktivitas di saat usia 5 tahun sudah berjalan dengan lancar. Tahapan yang kelima adalah tahapan anak-anak, yaitu usia 6 tahun sampai 11 tahun, masa-masa sekolah, masa-masa untuk belajar bertanggung jawab, belajar menyelesaikan tugas-tugas sekolah, mulai sekolah, mengerjakan PR, menata buku, menulis, menghitung, berbicara, membaca, dan berbagai aktivitas yang disuruh oleh ibu bapak guru, yang semuanya adalah tujuan melatih kalian untuk mandiri. Semuanya lakukan sendiri, bukan orang tua yang sekolah. Sekali lagi, bukan orang tua sekolah menggantikan kamu. Nanti yang pintar orang tuamu, kamu nanti kapan latihannya? Kamu nanti melewati masa anak-anak nanti kamu, ya kan? Melewati masa anak-anak, padahal kamu harus mengalami masa anak-anak, masa belajar bertanggung jawab, masa belajar mengerjakan tugas, masa belajar untuk bertanggung jawab atas sekolah. Tidak ada anak zaman modern sekarang sekolah aja malas, sekolah ngambek, tidak mau sekolah. Tidak ada anak zaman sekarang sekolah sampai ngambek, sekolah sampai disuruh-suruh, terus tidak mau sekolah. Tidak ada, ya. Karena apa? Sekolah adalah hal yang biasa yang dilakukan oleh anak-anak umur 6 sampai 11 tahun. Kecuali kalau umurmu tidak 11 tahun ya. Tidak 11 tahun ya mungkin sekolah masih malas ya toh. Pak Muji, saya 11 tahun Pak Muji, tapi kok saya mau malas tuh Pak Muji? Ya tergantung kamu. Sekarang mau rajin apa enggak? Kalau patuh pada guru pasti ada perubahan kok. Meskipun kamu pernah malas, meskipun kamu pernah keliru, meskipun kamu pernah rewel, pernah ngambek dan lain-lain, tetapi kalau patuh pada guru, ayo mulai sekarang kita tunjukkan bahwa kalian anak-anak yang hebat, yang dapat dibanggakan. Orang tuamu mulai bangga, bapak ibu gurumu mulai bangga karena kamu ada kemajuan. Ayo anak-anak Indonesia, anak-anak yang di luar negeri juga, anak Indonesia yang berada di luar negeri. Ayo kita tunjuk anak-anak Indonesia ataupun anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri. Ayo kita tunjukkan kepada orang tua bahwa kita bertanggung jawab, bahwa kita mau mengerjakan tugas-tugas kita, bahwa kita rajin untuk sekolah, rajin untuk berlatih, rajin untuk patuh pada ajaran-ajaran yang baik. Setuju anak-anak? Nah, ini diri kalian ya. Tahapan kelima adalah diri kalian. Kemudian tahapan yang keenam adalah remaja. Jadi mulai ini masanya ini adalah masa kalian ini dari perubahan anak-anak ke remaja ya. Nah, di masa pubertas ini perubahan dari anak-anak ke remaja untuk perempuan lebih awal, 11 tahun sampai 19 tahun, sedangkan laki-lakinya agak lambat, 12 tahun sampai 21 tahun. Pertama adalah perubahan fisiknya. Perubahan fisiknya semakin sempurna, bulu-bulunya semakin lebat, tingginya semakin, perubahannya sempurna, perubahan fisiknya semakin baik, bulu-bulunya semakin banyak, tingginya semakin tinggi, badannya semakin baik, semuanya mulai terbentuk dengan baik, pikirannya juga cepat matang, cepat berpikir dengan kritis ya. Anak-anak dilatih untuk berpikir kritis. Jangan sampai kalian diam saja ya. Kritis itu harus tahu ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak baik ya. Jadi harus pandai untuk mengungkapkan apa adanya. Berikutnya adalah tahapan yang ketujuh adalah dewasa. Ini sudah orang besar ini ya. Puncak perkembangan fisik dan mentalnya sudah selesai, tidak akan tumbuh lagi, tidak akan besar lagi. Kalau gendut ada kemungkinan ya. Kalau makannya banyak ya otomatis terjadi penumpuan kalori ya, tambah gendut ya. Terus tapi hati-hati, di masa dewasa penurunan kesehatan sudah mulai. Meski masa dewasa penurunan kesehatan sudah mulai, meskipun belum banyak, tetapi sudah mulai penurunan. Jadi usia 50 ke atas ya. Tapi ada juga dewasa 50 ke atas sudah dimasukkan ke dalam kategori lansia awal.
Lansia adalah apa? Singkatan dari lanjut usia atau manula, manusia lanjut usia atau biasa disebut tua lah. Tapi kalau tua enggak etis ya masuk tua gitu ya. Meskipun artinya sama. Nah, untuk masa lansia, orang tua dari orang tua kita atau nenek, kakek kita, mereka mengalami penurunan kondisi yang drastis. Penglihatannya sudah tidak setajam dulu lagi saat muda. Pendengarannya, jadi kalau ngomong harus banter, harus menghadap. Dia akan melihat gerak bibir kita. Kalau dari belakang itu kadang tidak dengar, ya tidak usah dimarahi ya. Kamu sebagai cucu tidak usah marah. Kamu sebagai cucu tidak usah marah-marah. Kalau kakek nenek mengalami seperti itu. Kalau kamu marah-marah, ingat tuh ya, suatu saat kamu juga jadi kakek nenek loh. Nanti kamu akan digitukan oleh cucumu juga. Jadi hati-hati. Apa yang kita tanam, kelak kita menuai. Hati-hati, jangan macam-macam, jangan berani sama orang tua. Mengapa tidak boleh berani sama orang tua? Ingat, kelak kalian juga sebagai orang tua. Bagaimana kalau kamu jadi orang tua terus anakmu berani dengan kamu, ya kan? Nah, maka dari itu ayo anak-anak, ketika kita jadi anak, kita jadi cucu, ya jadilah cucu yang dibanggakan oleh kakek nenek. Patuh, manut ya toh. Oh, kakekku minta ini ya jupuk nih diambilkan. Oh, kakekku minta mau jalan-jalan ya sudah diantar ya. Jadi itu ya dicium ya. Biasanya kan kakek nenek kan senang sekali mencium, dirangkul, dijak ngomong. Itu penting ya. Kakek nenek itu harus dirangkul, itu harus ditanya, harus dirangkul, harus diajak ngomong. Ya, itu penting sekali. Karena apa? Kasihan dia sudah mengalami kondisi fisik, kondisinya semakin turun, organ tubuhnya sudah mulai turun. Itu yang kelihatan, belum yang di dalam. Jantungnya juga tidak sebagus dulu, ginjalnya, hatinya, dan yang lain-lain ya. Semuanya mulai terjadi penurunan, tidak sebagus saat masih muda ya. Ayo anak-anak, kamu hebat, pasti kamu akan menghargai orang-orang tua. Ingat, setiap anak yang menghargai orang tua pasti ada rahasia rezeki yang kamu dapat. Panjang umurmu, ya kan? Itu penting. Kalau kamu menghargai orang tua, rezekimu kelak lancar. Ini penting ini. Bagi yang tidak punya orang tua, masih ada orang tua yang lain. Silakan disayangi. Pak Muji, orang tua aku sudah meninggal. Kamu bisa menggantikan siapapun orang lain, entah itu tantemu atau mungkin Pak D atau Bude ya, itu kan juga termasuk saudaranya orang tua. Itu juga silakan disayangi sebagai pengganti orang tua bila orang tuamu sudah meninggal. Demikian juga kakek nenek. Kalau kamu sudah tidak punya kakek nenek, ya kamu bisa menyayangi orang tua yang setara dengan kakek nenek, siapapun itu ya, termasuk yang ada di panti werda. Maka dari itu ada tuh sekolah-sekolah yang mengadakan kunjungan di panti werda, kunjungan kepada anak yatim piatu dan lain-lain. Itu hal yang bagus. Selain sekolah, ada juga orang tua yang secara mandiri mengajak kunjungan seperti itu ya. Itu hal yang bagus. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem reproduksi kita? Yang pertama apa? Pasti membasuh ya, dicuci. Jangan hanya dicuci dok terus kemudian basah pakai celana, akhirnya lembab. Jadi dicuci dan dikeringkan. Bagi anak wanita yang pipis atau ke toilet, ke kamar kecil, jangan lupa membawa handuk kecil atau tisu. Jangan lupa anak perempuan yang pipis atau kencing atau ke toilet membawa tisu sehingga habis pipis, habis cawi dikeringkan. Atau mungkin juga bisa pakai handuk kecil. Ya, setelah buang air kecil, setelah buang air besar, supaya apa? Tidak lembab. Demikian juga mandinya harus teratur. Jangan sampai nggak tahu mandi, nanti jadi kepet, jadi kepet, nggak pernah mandi. Apalagi liburan gitu, waduh. Liburan nggak pernah mandi, harusnya mandi 2 kali, di korting tinggal 1 kali. Waduh, baunya satu ruangan teong, bikin orang pingsan ya. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali, minimal. Apalagi kalau mens ya, kadang-kadang mungkin lebih dari itu, tergantung kondisi. Kemudian berikutnya adalah olahraga dan makan yang teratur, gizinya seimbang, bukan junk food, bukan makanan sampah, bukan makanan cepat saji ya. Ini tidak dianjurkan. Silakan makan yang baik. Silakan
Ini tidak dianjurkan. Silakan makan yang baik, makan yang bergizi, makan yang teratur, terlebih yang dibuat sendiri. Yang dibuat sendiri biasanya memperhatikan kebersihannya, memperhatikan gizinya, memperhatikan kualitas barang-barang yang dimasak, ya. Bukan masakan jadi. Yang buatan pabrik yang pasti ada pengawetnya. 1 hari 2 hari nggak mampu, 1 minggu nggak mampu, bahkan ada yang bertahun-tahun tidak mampu. Nah, jangan bangga, aku makan sosis loh nggak mampu, ini sosis yang kemarin sampai sekarang nggak mampu. Ya mesti pengawetnya banyak ya toh. Apalagi kalau setahun nggak mampu, 2 tahun nggak mampu, jangan senang dulu. Semakin lama berarti pengawetnya otomatis semakin banyak. Bandingkan dengan masakan mama. Masakan mama 1 hari 2 hari, ya nggak sampai 2 hari ya, 1 hari aja sudah mampu. Kenapa kok mampu? Ya memang mamamu tidak memberi pengawet, ya nggak mungkin toh anaknya diracuni bahan-bahan kimia. Mungkin toh anaknya diracuni bahan-bahan kimia, anaknya sendiri ya kan? Nah, itulah anak-anak tentang menjaga gizi seimbang yang dibuat oleh orang tua. Berikutnya juga tidak memakai pakaian ketat dalam waktu lama ya. Kalau renang sih ya wajar ya. Kan tidak mungkin tuh renang 24 jam pakai pakaian renang terus 24 jam ya tidak mungkin. Pak senam Pak, yo kan sama saja, senam juga tidak mungkin kan 24 jam. Jadi pakaian ketat tidak diperkenankan dalam waktu lama ya. Kalau hanya sementara toh, saat renang, saat nge-gym, saat senam atau apa, oke lah, tetapi tidak untuk selamanya. Terlebih pada saat tidur. Jadi anak-anak yang tidur ini harusnya pakaian itu harus longgar. Mungkin ya longgar, yang rileks, pakai pakaian khusus. Sehingga pertumbuhanmu tidak terhambat. Yang terpenting yang nomor 6 adalah upayakan di sekitar kelamin tidak lembab. Baik itu perempuan atau laki-laki sama. Adalah upayakan di sekitar kelamin tidak lembab. Baik perempuan atau laki-laki sama. Berikutnya, mari kita jaga dan kita rawat alat vital kita. Ingat ya, itu satu-satunya yang kita miliki, kita rawat, kita hargai. Termasuk beda kelamin. Yang laki-laki juga menghargai yang wanita juga menghargai yang laki-laki. Demikian anak-anak, terima kasih.